Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat sore kawan pajak, khususnya yang ada di wilayah KPP Pratama Kota Bumi. Buat kawan pajak yang ada di Lampung Utara, Lampung Barat, Mesuji, Pulang Bawang Barat, Pulang Bawang, Waikanan, Pesisir Barat, yang memiliki pertanyaan terkait kawan pajak semua, tak kenal maka tak sayang tentunya. Saya akan memberikan sedikit pantun. Nama artis Nikita Mirjani, nama Menteri Sri Mulyani. Perkenalkan saya Dani yang akan memandu acara pada hari ini. Oke, di sini sudah hadir bersama kita semua narasumber yang sangat luar biasa, Mas Sahyani. Oke, Mas Sahyani, silahkan untuk perkenalan terlebih dahulu. Silahkan Mas. Oke, baik. Selamat sore kawan pajak. Perkenalkan, nama saya Sahyani. Saya bekerja di KPP Pratama Kota Bumi. Jabatan saya sebagai fungsional penyuluh di KPP Pratama Kota Bumi. Jadi apabila ada kawan pajak yang ingin berkonsultasi, silakan bisa datang ke kantor untuk berkonsultasi. Nanti silakan mengantri di antrian desk. Nanti akan kami layani untuk konsultasi terkait dengan pajak. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih Mas Sahyani atas perkenalannya. Oke, kita mungkin langsung aja ya masuk ke sharing session tentang SPD tahunan orang pribadi. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama Mas. Mungkin ini jadi pertanyaan yang paling sering ditanyain ya Mas sama semua kawan pajak di KPP Pratama Kota Bumi. Dan dua, mungkin ini jadi pertanyaan yang pertama kali teringat ketika kita membahas tentang SPD tahunan. Jadi Mas, SPD tahunan ini sebenarnya itu apa sih Mas? Oke, baik. Jadi sebelum kita membahas SPD tahunan, kita bahas kembali ke belakang terlebih dahulu. Oke, jadi ketika wajib pajak atau warga negara memperoleh atau mempunyai penghasilan, maka warga negara tersebut wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak, bukti bahwa dia sudah memiliki penghasilan. Kemudian ketika sudah memiliki NPWP, maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajibannya salah satunya adalah pelaporan SPT tahunan. Untuk pelaporan SPT tahunan ini dilakukan hanya 1 tahun sekali. Untuk orang pribadi itu paling lambat di akhir Maret tahun berikutnya harus sudah melaporkan SPT tahunan. Mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jadi sudah bisa melaporkan dari awal Januari sampai dengan paling lambat di akhir bulan Maret nanti, seperti itu. Oke, jadi kawan pajak sekarang kita mungkin udah dapat sedikit informasi ya tentang apa sih itu SPD tahunan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Kira-kira SPD tahunan ini jenisnya ada berapa sih Mas? Karena kan mungkin kawan pajak ini taunya SPD tahunan itu kan cuma satu atau mungkin nggak tahu lah kawan pajak ini berapa sih jumlah jenisnya. Oke, jadi untuk SPT tahunan orang pribadi sendiri, kita lihat dari pekerjaan dari si orang pribadi tersebut. Apakah dia sebagai karyawan atau dia sebagai usahawan. Apabila dia sebagai karyawan, maka dia wajib melaporkan SPT tahunan nanti dengan format 1770 nama formnya. Tapi nanti untuk yang orang pribadi karyawan, nanti udah dibedakan lagi. Untuk yang penghasilan di bawah dari 60 juta rupiah, nanti dia akan menggunakan format 1770 SS, sangat sederhana. Jadi nanti di situ dia hanya mengisikan kurang lebih hanya 4 isian saja. Penghasilannya, kemudian penghasilan tidak kena pajak, kemudian harta ataupun hutang ketika dia memiliki hutang. Kemudian untuk yang statusnya sebagai usahawan, nanti dia mengisi sebagai 1770 saja. Nah, jadi sebagai usahawan berbeda formatnya tadi. Kalau untuk yang 1770 SS untuk yang orang pribadi karyawan penghasilan kurang dari 60 juta, yang 1770 S-nya di atas 60 juta. Nah, untuk usahawan dia menggunakan yang form 1770. Nah, untuk yang usahawan dia akan ada rincian lagi, usahanya apa, kemudian penghasilannya, kemudian pajak yang disetorkan setiap bulan berapa, seperti itu. Oke. Terbagi jadi 3 ya Mas ya. Yang pertama 1770 untuk usahawan,
kemudian yang kedua 1770S untuk yang di atas 60 juta, Ya, untuk yang karyawan. yang karyawan Ya. yang di atas 60 juta, kemudian SPT tahunan 1770 SS ini yang paling simpel yang di bawah 60 juta 60 juta, rupiah. betul sekali. Oke. Nah, kalau untuk lapor SPT tahunan nih Mas, itu kan kita semua tahu ya Mas, kawan Ya. pajak di KPP Pratama Kota Bumi ini kan ada dari 7 kabupaten nih Mas. Itu kan lokasinya mungkin jauh-jauh ya Mas, Ya. ada yang dari Mesuji, Pesisir Barat, Lampung Barat, itu kan mungkin lokasinya jauh dari kantor pajak. Nah, itu lapor SPT tahunan harus datang ke kantor atau ada cara lain Mas? Misalnya kan bisa lewat handphone mungkin atau laptop, gimana Mas? Oke. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini memfasilitasi wajib pajak untuk dapat melaporkan SPT tahunan secara elektronik. Bisa menggunakan laptop, komputer, ataupun apabila kawan pajak memiliki handphone, itu pun sudah bisa melaporkan SPT tahunannya. Jadi tidak harus datang ke kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bumi. Karena mungkin terkendala jarak juga ya, Iya. jauh, kemudian transportasinya juga mungkin agak sulit, jalannya tidak selalu mulus. Ya, jadi bisa melaporkan secara elektronik, cukup menggunakan gadgetnya saja. Kemudian pastikan memiliki kuota untuk dapat mengakses DJP online-nya. Nanti untuk pelaporan secara elektronik itu dilaporkan di djponline.pajak.go.id. Oke, berarti dari yang Mas ini jelaskan, lapor pajak itu berarti nggak serepot yang kita bayangin ya Mas? Nggak serepot yang dibayangkan Iya, oleh yang wajib pajak. dibayangkan oleh kawan pajak semua ya. Jadi lapor SPT itu bisa lewat handphone, dimanapun dan kapanpun. Jadi nggak ada alasan lagi untuk buat para kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunannya Mas ya? Ya, betul sekali. Nah, tadi kan Mas Yani sempat nyinggung bahwa lapor SPT tahunan ini bisa lewat aplikasi yang namanya DJP Online atau e-filing. Nah, itu Ya. kira-kira gimana sih Mas? Atau apa sih e-filing itu? Oke, jadi untuk pelaporan pajak secara elektronik itu kan melalui situs djponline.pajak.go.id. Kemudian nanti untuk pelaporannya untuk yang karyawan mungkin nanti bisa memilih menu e-filing. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke menu e-filing tersebut, kita harus terdaftar atau terregistrasi terlebih dahulu di DJP Online. Nah, ketika kita akan melaporkan secara elektronik, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, untuk pendaftaran itu memerlukan namanya EVIN, Electronic Filing Identification Number. Nah, untuk EVIN nanti setelah kawan pajak dapatkan EVIN-nya, kawan pajak bisa daftar akun di djponline.pajak.go.id. Kemudian nanti setelah itu silakan login, kemudian nanti pilih menu lapor. Di sini nanti akan ada pilihan pelaporannya secara elektronik. Jadi tinggal klik saja di filingnya. Nanti kemudian sistem akan memandu langkah-langkahnya apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan pelaporan. Sampai nanti akhirnya akan ada namanya bukti penerimaan elektronik. Bukti bahwa kawan pajak semua sudah berhasil melaporkan SPT tahunan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lapor SPT tahunan Mas, Ya. berarti yang pertama kali kita harus siapin itu EVIN ya Mas ya? Iya, betul Seperti yang sekali. Mas saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga nih Mas pertanyaan. Mungkin ini jadi pertanyaan dari seluruh kawan pajak di Iya. KPP kita Mas ya. Kenapa sih kalau misalnya lapor SPT tahunan itu harus bawa bukti potong? Nah, Oke. bukti potong itu apa sih Mas? Itu mungkin dari pertanyaan teman-teman pajak semua. Oke, baik. Jadi untuk bukti potong itu biasanya diberikan oleh pihak pemberi kerja. Oke, jadi pemberi kerja sebagai bukti bahwa pemberi kerja sudah melakukan pemotongan pajak terhadap karyawan ataupun terhadap pegawainya, maka si pemberi kerja itu memberikan namanya bukti potong. Nah, nanti untuk pelaporan SPT tahunan, nanti angka-angka ataupun jumlah yang ada di bukti potong tersebut, nanti itulah yang akan digunakan untuk mengisi data di SPT tahunan. Jadi apabila kawan pajak datang ke KPP, statusnya sebagai karyawan, tetapi tidak memiliki bukti potong atau tidak memiliki bukti potong. Nah, nanti mungkin pegawai di KPP juga akan bingung. Nah, ini datanya di sini dari apa gitu kan? Karena untuk data pemotongan itu menggunakan data dari bukti potong dari si pemberi kerja. Karena si pemberi kerja lah yang tahu bahwa berapakah gaji yang diberikan kepada si karyawan tersebut, dan berapakah pajak yang dipotong atas gaji yang diberikan tersebut. Kita
harus tahu EPIN-nya. Iya, betul sekali. Nah, yang kedua itu kita harus membawa bukti potong untuk karyawan, betul Iya. Mas? Oke, nah kemudian mungkin ini jadi pertanyaan lanjutan dari kawan pajak semua Mas. Cara kita dapetin EPIN dan bukti potong itu dari mana Mas? Oke, jadi untuk EPIN itu bisa kawan pajak dapatkan. Itu kawan pajak bisa datang langsung ke KPP Pratama Kota Bumi. Nanti silakan mengisi formulir, kemudian nanti dipersiapkan fotokopi KTP saja. Kemudian nanti di permohonan tersebut nanti akan dipersilakan untuk mengisi identitas sesuai dengan KTP, kemudian nomor HP dan email. Oke, jadi nanti untuk pemberitahuan bahwa EPIN-nya sudah bisa digunakan, nomor EPIN-nya berapa nanti akan dikirimkan lewat emailnya. Jadi pastikan untuk kawan pajak ketika akan memperoleh atau ingin mendapatkan EPIN, maka pastikan dapat membuka emailnya. Karena apabila nanti emailnya sudah didaftarkan, tapi ternyata lupa password emailnya, nah, sama saja kan tidak bisa membukanya, cuma lebih bingung sendiri. Atau mungkin persiapkan dulu sebelum datang ke KPP, itu nanti bisa buat email yang akan digunakan khusus untuk perpajakan. Jadi nanti untuk pelaporan ataupun nanti untuk token ataupun notifikasi yang dikirim ke email nanti lebih mudah. Oke, jadi berarti cara kita mendapatkan EPIN itu tadi bisa datang langsung ke KPP Pratama Kota Bumi dengan mempersiapkan KTP, Iya, saja. kemudian nomor itu aja ya Mas ya untuk EPIN-nya. Nah, nanti ada isian emailnya. Isian emailnya juga kita perlukan itu. Mas. Iya, betul. Kemudian nanti ada ini juga, apabila mungkin kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bumi karena jaraknya lumayan jauh, kita juga menyediakan fasilitas untuk pengaktifasian EPIN melalui WhatsApp. Nah, mungkin nanti akan kita sampaikan lagi ya, nanti di nomor berapa nanti bisa menghubungi untuk aktifasi EPIN melalui WhatsApp-nya. Oke, berarti kalau misalnya kawan pajak masih ada kendala Mas dalam melaporkan SPT tahunan dan mungkin lokasi dari kawan pajak tersebut di tempat yang sulit untuk menjangkau kantor pajak terdekat, itu berarti kita bisa mendapatkan pelayanan secara online ya Mas ya? Bisa untuk pelayanan secara online, kita juga ada berbagai macam platform media sosial. Nanti mungkin kawan pajak bisa menghubungi salah satu dari akun media sosial tersebut, ataupun nanti bisa juga konsultasi lewat WhatsApp. Nanti akan kami cantumkan juga nomor yang akan sobat kawan pajak hubungi apabila ingin konsultasi lewat WhatsApp seperti itu. Oke Mas, berarti bisa kita simpulkan ya dari jawaban Mas Haryadi, ternyata laporan SPT tahunan itu nggak sesulit yang kita bayangin ya. Jadi buat kawan pajak semua, ayo lapor SPT tahunan mumpung masih awal tahun nih, karena lebih awal lebih nyaman. Oke Mas, lanjut. Ini mungkin jadi pertanyaan banyak kawan pajak Mas ya, ada beberapa pertanyaan nih. Pada saat kawan pajak lapor SPT tahunan itu mungkin banyak yang sudah mengalami ya Mas, itu ada kendala seperti DJP online yang tidak bisa diakses, kemudian kode keamanan tidak muncul, tidak menerima link aktivasi DJP online. Nah, kendala-kendala itu kira-kira munculnya kenapa ya Mas? Karena itu mungkin jadi masalah yang ada di lapangan selama ini. Oke. Jadi untuk pelaporan terkadang kita terkendala ketika akan melaporkan, ternyata situs yang akan kita akses ternyata sulit sekali untuk diaksesnya. Kemudian terjadi itu biasanya di akhir-akhir batas waktu pelaporan. Oke. Jadi salah satu solusinya mungkin kawan pajak bisa melaporkan SPT tahunan lebih awal sebelum batas waktu untuk batas akhir pelaporan SPT tahunan. Untuk orang pribadi mungkin sebelum bulan Maret nih, lapor dulu, segera lapor. Karena mungkin nanti untuk pelaporan mendekati akhir waktu, biasanya nanti orang akan berduyun-duyun ya melaporkan. Ibaratnya seperti satu rumah, ketika ada satu pintu yang masuk ataupun yang ingin berlalu lalang di sana hanya satu orang saja, itu akan cepat sekali. Tapi ketika rombongan orang berduyun-duyun ingin masuk ke satu pintu, nanti mungkin akan terkendala aksesnya. Jadi mungkin kawan pajak bisa untuk melaporkan SPT tahunan lebih cepat sebelum batas waktu batas akhir pelaporan SPT tahunan. Oke, jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa kalau misalnya semakin mendekati batas waktu pelaporan itu mungkin trafficnya semakin padat. Iya, betul sekali. Jadi kalau trafficnya semakin padat itu
ada kemungkinan kawan pajak itu sulit untuk mengakses website kita. Benar. Jadi dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Aryani tadi, saya ingatkan kembali, lebih awal lebih nyaman. Oke. Nah Mas, ini kan kalau ada kawan pajak yang baru ingat nih, saya belum lapor SPT tahunan, padahal udah lewat dari batas waktunya. Ya. Kira-kira itu apa yang bakal terjadi Mas? Apakah masih bisa laporan? Kemudian apakah ada sanksi untuk kawan pajak tersebut? Atau gimana nih Mas? Boleh dijelasin? Oke. Jadi untuk pelaporan itu sendiri ada batas waktunya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa untuk orang pribadi ketika dia akan melakukan SPT tahunan itu ada batas waktunya sampai paling lambat di akhir Maret. Ketika sudah lewat akhir Maret, masuk mulai April ataupun 2 bulan berikutnya, ternyata dia baru ingat bahwa dia belum melaporkan. Kawan pajak masih bisa tetap melaporkan SPT tahunannya, tetapi perhitungan sanksinya itu sudah dimulai karena kawan pajak otomatis terhitung sudah terlambat untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, kemudian untuk yang terlambat melaporkan ataupun tidak melaporkan SPT tahunan itu ada sanksi administrasinya. Untuk yang orang pribadi, sanksi administrasinya itu sebesar Rp100.000. Nah, untuk sanksinya sendiri itu tidak akan langsung serta-merta diterbitkan, tapi nanti mungkin sistemnya akan menghitung terlebih dahulu. Di tahun depannya baru sistemnya akan menerbitkan atas sanksi keterlambatan ataupun tidak melaporkan SPT tahunan tersebut. Oke Mas, berarti bisa saya simpulkan nih di sini, kalau misalnya kawan pajak ini telat dalam melaporkan SPT tahunan atau dia melaporkan SPT tahunan setelah tanggal 31 Maret tahun berikutnya, maka itu ada kemungkinan besar kawan pajak bisa mendapatkan sanksi. Betul ya Mas ya? Betul. Oke, jadi kembali lagi kami ingatkan para kawan pajak semua untuk melaporkan SPT tahunannya lebih awal. Ingat jargon kita tadi, lebih awal, lebih nyaman. Oke, terima kasih Mas Aryani, penjelasannya sangat informatif dan sangat lengkap sekali. Sekarang kawan pajak udah pada tahu ya cara untuk melaporkan SPT tahunannya, apa saja yang harus dipersiapkan dan batas waktunya. Oke, ini kita melihat di kolom komentar ada pertanyaan ini dari Kak Dedi ABDR. Kak, ada nggak sih pos-pos untuk pelaporan di daerah yang jauh dari kantor pajak? Oke. Untuk pos-pos yang ada di daerah jauh-jauh ya. Oke, jadi karena wilayah kerja KPP Pratama Kota Bumi ini cukup luas, mulai dari pesisir barat, kemudian Lampung Barat, Waikanan, Mesuji, kemudian Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara sendiri. Maka untuk memudahkan wajib pajak, kita juga membuka pos-pos pelayanan ataupun namanya pojok pajak ya, untuk memudahkan wajib pajak yang mungkin di daerah-daerah terpencil itu kurang untuk bisa mengakses informasi mengenai perpajakan. Di situ juga kita akan mengingatkan kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya, terutama SPT tahunan. Kemudian ada satu lagi nih, program dari DJP terkait dengan namanya pemadanan NIK menjadi NPWP. Karena untuk kawan pajak ketahui juga bahwa di tanggal 1 Januari 2024 nanti itu NPWP orang pribadi yang dimiliki oleh kawan pajak semua sekarang nanti akan dihapuskan. Jadi nanti di tanggal 1 Januari 2024 NPWP orang pribadi yang sekarang dimiliki, biasanya 15 digit ya untuk yang NPWP sekarang, itu nanti akan dihapuskan, digantikan dengan NIK, nomor induk kependudukan. Nah, salah satu cara untuk memadankan nomor induk kependudukan tersebut dengan NPWP kita itu salah satunya dengan mengakses DJP online dan pajak.go.id nanti. Oke, jadi untuk kawan pajak sekaligusnya nanti sebelum melapor SPT tahunan silakan melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP terlebih dahulu. Nanti kawan pajak bisa menyiapkan kartu keluarga ataupun KTP-nya, kemudian nanti silakan buka djponline.pajak.go.id, kemudian silakan akses di menu profil. Nanti silakan kawan pajak cek di menu profil tersebut mengenai data utamanya, apakah di data utama tersebut ada keterangan bahwa sudah valid atau masih perlu pemutakhiran. Apabila masih perlu pemutakhiran,
maka kawan pajak perlu mengisikan NIK-nya. NIK nomor induk kependudukan yang 16 digit tadi diisikan, kemudian nanti silakan diklik validasi. Dan apabila sudah klop, sudah cocok antara nomor kependudukan yang ada di basis data Direktorat Jenderal Pajak dengan yang di catatan sipil ataupun data kependudukan, nanti akan berubah statusnya tadi menjadi valid. Nah, ketika sudah berubah statusnya menjadi valid, berarti nanti kawan pajak sudah bisa menggunakan baik NIK-nya ataupun nomor NPWP-nya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nanti di tanggal 1 Januari 2024 kawan pajak sudah otomatis NIK-nya menjadi NPWP. NPWP yang lama yang sekarang dimiliki yang 15 digit nanti akan dihapuskan seperti itu. Oke, jadi ini untuk Mas B di APDR ya, mungkin terjawab ya Mas pertanyaannya. Apa? Jadi bisa saya simpulkan dari jawaban Mas Haryani bahwa dari pertanyaan Mas Dedi, ada nggak sih pos-pos untuk pelaporan di daerah yang jauh dari kantor pajak? Itu ada ya Mas? Ada. Ada, bahkan ada 3 kantor kita ya Mas yang tersebar Kita di ada KP2KP KP2KP, benar. Ada yang namanya KP2KP, yaitu kantor pelayanan cabang dari KPP Pratama kantor Kota pelayanan Bumi. penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Jadi ada 3 nih KP2KP yang ada di KPP Pratama Kota Bumi. Yang pertama itu di Liwa atau KP2KP Liwa, yang kedua itu di Baradatu, ya, Waikanan ya. kemudian yang ketiga itu di Menggala. Menggala ya Mas. Jadi buat kawan pajak semua yang lokasinya mungkin jauh dari Kota Bumi atau dari KPP Pratama Kota Bumi, bisa mengakses pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak di KP2KP, KP2KP yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, dan untuk kawan pajak yang mungkin masih membutuhkan pelayanan informasi dari KPP Pratama Kota Bumi, atau ada yang menanya-tanya dan mungkin kesulitan mengakses kantor pajak di Kota Bumi maupun di Liwa, Baradatu dan Menggala, itu nanti bisa melihat kontak yang sudah kita sematkan di live komentar IG. Oke? Dan saya mau mengingatkan juga untuk kawan pajak semua bahwa lapor SPD tahunan itu tidak dipungut biaya apapun, semuanya gratis. Ya, jadi kalau misalnya ada oknum yang meminta bayaran, itu bisa dilaporkan ke pihak KPP Pratama Kota Bumi atau mungkin nanti bisa diabaikan saja, karena untuk pelayanan di KPP Pratama Kota Bumi itu gratis, khususnya lapor SPD tahunan. Nah, dan untuk seluruh kawan pajak, dukung kami KPP Pratama Kota Bumi dalam mewujudkan ZIWBBM atau Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya dengan topik yang berbeda. Saya Dani dan Mas Haryani mohon undur diri. Salam satu bahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.